Oke ya teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita kemarin tentang filsafat ya dari dasar. Ini mumpung cuacanya gerimis, dari tadi hujan, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, mending bikin video aja. Oke? Nah, untuk berpikir filosofis atau berfilsafat itu pertama-tama kita harus lakukan 3 langkah ini ya. Yang pertama, clarifying konsep, memperjelas konsep. Yang kedua, criticizing, mengkritisi. Yang ketiga, constructing argument, jadi membuat argumen. Nah, filsafat itu menuntut kita untuk memperjelas konsep. Konsep itu gambaran akan suatu objek yang di luar bahasa, yang digunakan akal budi untuk memahami. Jadi, kita ngomong, bertutur kata, itu tidak pernah lepas dari konsep-konsep. Konsep itu adalah jembatan berpikir. Orang sering kacau atau rancu pikirannya ketika konsepnya itu berbeda atau tidak jelas. Misalnya, kita sama-sama ngomong tentang cewek cantik, tapi mungkin definisimu tentang cewek cantik dengan definisi saya itu berbeda. Sama-sama ngomong tentang negara maju, antara partai A dengan partai B itu definisinya berbeda. Jadi konsepnya tokoh A dengan tokoh B itu beda. Jangan-jangan maksudnya sama, tujuannya sama, cuma caranya beda dan istilah yang digunakan juga beda. Lalu kita sebagai orang awam tawuran gara-gara itu. Akhirnya cara pikir kita itu kategoris. Kategoris itu pokoknya kalau kelompok sana itu pasti salah, sementara kalau kelompok kita itu pasti benar. Jadinya kita tidak kritis terhadap pikiran kita sendiri. Lalu yang kedua, criticizing, mengkritisi. Setelah konsep di kepala kita itu sudah jelas, misalnya cewek cantik itu bagi saya yang kulitnya mulus, tingginya 2,5 meter misalnya, terus rambutnya keriting. Nah, itu konsep di kepala kita itu dikritisi lagi, dikritik lagi. Apa benar cewek cantik itu seperti itu? Lalu misalnya kita lihat Marcona itu badannya pendek, tapi dia tampak cantik ya, tampak anggun. Nah, seperti itulah mengkritik diri itu, seperti itu, mengkritik pikiran. Jadi, kritis itu tidak selalu identik dengan anti, tidak selalu identik dengan mencari kesalahan. Kadang sesuatu itu sudah benar, tapi mungkin kurang pas, jadi perlu dikritisi lagi. Nah, yang ketiga, constructing argument, jadi membuat argumen. Setelah konsep di kepala kita itu sudah jelas, juga sudah dikritisi, maka tugas kita adalah bikin argumen. Misalnya, negara maju itu menurut saya begini, sedangkan menurut kelompok sana begitu. Lalu menurut kelompok situ begono, misalnya ya. Lalu dari argumen-argumen itu kita cocokkan lagi dengan argumen yang ada di kepala kita. Lalu kita simpulkan, oh
berarti negara maju itu negara yang rakyatnya kebutuhannya itu tercukupi, nyari kerja gampang, harga-harga murah, nah misalnya ya. Nah, untuk membuat argumen seperti ini, kita harus continue bertanya mengapa. Jadi kita harus sering bertanya mengapa. Kalau kita bertanya mengapa begini, mengapa begitu, itu hasilnya pasti argumen. Nah, dari ketiga hal inilah yang disebut refleksi. Dari refleksi akhirnya lahirlah aksi. Lalu dari aksi muncullah transformasi. Jadi kalau Anda ingin mentransformasi diri atau merubah diri ke arah yang lebih baik, itu maka kita lakukanlah refleksi. Hiduplah secara reflektif. Jadi bukan cuma mengandalkan aksi saja ya. Kalau cuma mengandalkan aksi itu jadinya kayak tukang demo itu, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo, dikit-dikit bikin pergerakan. Tapi konsepnya tidak jelas. Tidak pernah dikritisi, argumennya pun tidak jelas gitu. Jadi kalau cuma mengandalkan aksi itu ibaratnya kalau kita berjuang ya, mau berangkat perang, itu strategi kita itu sama musuh sudah terbaca, sudah bisa dilacak gitu. Jadi aparat atau pemerintah itu udah gampang membubarkan kita, mudah untuk ngatasi ya. Nah, clarifying konsep itu sifatnya ke dalam. Jadi dari fakta-fakta di luar kita, dari fakta sekeliling kita, itu kita masukkan ke kepala kita, lalu kita olah. Nah, setelah itu criticizing. Nah, criticizing itu sifatnya keluar. Jadi dari dalam kepala kita itu kita keluarkan lagi, kita kritisi lagi, sudah pas apa belum dengan fakta yang di luar kita, sudah cocok apa belum. Nah, lalu constructing argumen itu sifatnya keluar dan ke dalam. Setelah disesuaikan dengan fakta yang di luar dengan kepala kita, lalu yang di dalam kepala kita juga kita cocokkan dengan fakta sekeliling kita. Nah, dengan begitu itulah yang nantinya kita sebut refleksi. Jadi refleksi itu ada tekniknya gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk cuman merenung dianggap refleksi, jadi bukan begitu. Oke teman-teman, aku rasa gak usah lama-lama, sebentar saja